Duryodhana adalah salah satu tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Dia adalah putra sulung dari Raja Kuru, Dhritarashtra, dan menjadi pemimpin utama dari Kurawa, saingan utama dari Pandawa. Duryodhana sering digambarkan sebagai sosok yang ambisius, sombong, dan penuh kebencian terhadap Pandawa, yang menyebabkan konflik besar yang menjadi inti dari Mahabharata. Dalam Mahabharata, Duryodhana diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan sifat-sifat negatif seperti iri hati, kecemburuan, dan ketidakadilan. Dia sangat tidak suka pada Pandawa, terutama pada Yudhishthira, karena merasa bahwa haknya untuk menjadi pewaris tahta telah dirampas oleh mereka. Duryodhana juga terlibat dalam banyak intrik dan upaya licik untuk mencelakai Pandawa, termasuk berbagai upaya untuk memenangkan perang secara curang. Meskipun dia memiliki beberapa kualitas positif, seperti keberanian dan ketegasan, kebanyakan tindakannya di Mahabharata cenderung dipandang sebagai tindakan yang negatif dan tidak bermoral. Pada saat perang terjadi, Duryodhana menjadi pemimpin Kurawa dan memainkan peran penting dalam pertempuran tersebut. Dia menunjukkan keberanian yang luar biasa di medan perang, tetapi pada akhirnya, keangkuhan dan ketidakadilannya menyebabkan kekalahan Kauravas dalam perang tersebut. Duryodhana bertempur dengan gigih dan bahkan melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan banyak Pandawa, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Bhima dalam pertempuran pamungkas mereka. Meskipun akhirnya kalah, Duryodhana tetap teguh dalam keyakinannya dan menjadi salah satu karakter yang sangat kontroversial dalam Mahabharata, menimbulkan banyak pertanyaan etis dan moral tentang keadilan, kekuasaan, dan konsekuensinya. Duryodhana dalam Mahabharata dikenal karena keberaniannya di medan perang dan kesaktiannya dalam pertempuran. Dia adalah seorang pejuang yang tangguh dan sangat mahir dalam seni bela diri, khususnya dalam penggunaan gada. Duryodhana juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan keuletan yang tak kenal lelah di medan perang. Namun, kesaktiannya tidak selalu diimbangi dengan kebijaksanaan atau moralitas, dan sikapnya yang sombong dan penuh kebencian seringkali menjadi kelemahan dalam perjalanan hidupnya. Duryodhana lahir dari pernikahan antara Raja Kuru, Dhritarashtra, dengan Gandhari. Menurut legenda, Gandhari, yang adalah seorang wanita saleh, memilih untuk mengikuti suaminya dalam pengorbanan. Karena Dhritarashtra adalah seorang pria buta, Gandhari memutuskan untuk mengikuti tradisi dengan mengikat matanya dengan kain, sehingga dia juga akan mengalami kegelapan seperti suaminya. Ketika proses kelahiran mereka mendekati, Rishi Vyasa memberitahu Gandhari bahwa dia akan memiliki 100 putra. Namun, setelah proses kelahiran yang panjang, seorang anak mati lahir. Gandhari sangat sedih dan kecewa. Vyasa kemudian menawarkan untuk mengembalikan nyawa anak tersebut dan memperbanyaknya menjadi 100 anak, tetapi Gandhari hanya menginginkan 1 anak lagi. Dari proses tersebut, Duryodhana lahir, menjadi putra sulung dan pemimpin Kurawa dalam Mahabharata. Dalam tradisi Hindu, Duryodhana sering dianggap sebagai jelmaan dari iblis bernama Kali. Kali adalah sosok yang dikenal karena sifat-sifat jahatnya, termasuk kegelapan, kehancuran, dan kekacauan. Dalam Mahabharata, beberapa versi menyatakan bahwa Duryodhana lahir dari perpaduan dewa bernama Kali dan seorang manusia, yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa dia dipandang sebagai tokoh yang penuh dengan sifat-sifat jahat dan kebencian. Namun, peran iblis ini dalam Mahabharata sering dilihat dari perspektif moral dan simbolis, dengan tujuan untuk menyoroti konflik antara kebaikan dan kejahatan dalam cerita epik tersebut. Dalam konteks Mahabharata, konsep bahwa Duryodhana adalah jelmaan iblis Kali menggambarkan sifat-sifat negatif dan kegelapan yang dimilikinya. Kali dianggap sebagai simbol dari kegelapan dalam diri manusia, seperti kecemburuan, kemarahan, dan kebencian. Dengan menghubungkan Duryodhana dengan Kali, Mahabharata menyoroti konflik batin yang terjadi dalam diri manusia antara nafsu-nafsu negatif dan keinginan untuk melakukan kebaikan. Ini juga menekankan bahwa Duryodhana, meskipun memiliki keturunan bangsawan dan kekuatan fisik yang luar biasa, terjerumus ke dalam kegelapan moral dan menjadi instrumen untuk menciptakan kekacauan dalam dunia. Melalui kisah Duryodhana, Mahabharata mengingatkan pembaca tentang bahaya terperosoknya seseorang ke dalam sifat-sifat negatif dan pentingnya menjaga kebaikan dan moralitas dalam setiap tindakan. Salah satu pertarungan yang paling terkenal dalam Mahabharata adalah duel antara Duryodhana dan Bhima, saudara Pandawa yang paling kuat,
di hari ke-14 dari Perang Kurukshetra. Pertarungan ini merupakan salah satu momen krusial dalam epik tersebut. Dalam duel ini, Duryodhana dan Bima bertarung dengan gigih dan penuh keberanian. Keduanya menggunakan gada sebagai senjata utama mereka. Pertarungan tersebut sangat sengit, dengan kedua belah pihak saling menyerang dengan kekuatan penuh. Meskipun Duryodhana memiliki keberanian dan kesaktian yang luar biasa, Bima, dengan kekuatannya yang luar biasa dan kebencian mendalam terhadap Duryodhana karena segala kejahatan yang telah dilakukan olehnya terhadap Pandawa, akhirnya berhasil mengalahkannya. Pertarungan tersebut menjadi puncak dari permusuhan panjang antara Duryodhana dan Pandawa, dan kekalahan Duryodhana dalam duel ini menjadi awal dari akhir kekuasaannya dan akhirnya kejatuhan seluruh Kurawa. Kematian Duryodhana terjadi dalam pertempuran terakhir di medan perang Kurukshetra, yang merupakan klimaks dari Mahabharata. Setelah Bima berhasil mengalahkan Duryodhana dalam duel mereka yang terkenal, Pandawa memenangkan perang tersebut, tetapi Duryodhana masih hidup. Dalam beberapa versi Mahabharata, Duryodhana mencoba melarikan diri dari medan perang setelah kekalahan tersebut. Namun, Krishna menemukan dan menghadangnya. Dalam pertemuan terakhir mereka, Duryodhana menolak untuk menyerah dan bersikeras untuk terus berperang. Krishna kemudian menunjukkan bentuk aslinya yang ilahi kepada Duryodhana, membuatnya terkesima. Dalam beberapa versi, setelah itu, Duryodhana menerima nasihat terakhir dari Krishna dan memilih untuk berjuang sampai akhir. Dalam pertempuran terakhir, Duryodhana akhirnya tewas, baik oleh Bima atau Arjuna, tergantung pada versi cerita yang diceritakan. Kematian Duryodhana menandai akhir dari Perang Kurukshetra dan kejatuhan Kurawa, serta kemenangan moral Pandavas.